itu terhitung sampai pukul 18.00 tadi. Kami update dan pengendara yang ada di turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut. Forkompimda Kabupaten Tanggamus, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, fraksi Gerindra, dan anggota DPR Kabupaten Tanggamus, fraksi PDIP, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Suyanto, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus Sabarudin. Besok adik-adik masih banyak yang harus menghadapi pertandingan, jadi kita mengefektifkan waktu kunjungan yang Bupati untuk bisa bersilaturahmi dengan atlet dan rekan-rekan ofisial dan pelatih pada malam hari ini. Hal yang perlu kami laporkan adalah Bunda, sebagaimana yang kita ketahui, halo adik-adik, kita mengirim 27 cabang olahraga Bunda dari 34 yang kami tahu cabang olahraga yang dipertandingkan pada Top 9 tahun 2022 ini, dengan jumlah total kontingen murni kontingennya adalah 433 orang yang terdiri atas 325 atlet, pelatih 55 dan ofisial 53 plus 47 panitia, sehingga total yang kami bawa rombongan adalah 480 orang. Namun 480 orang ini tidak sekaligus secara bersamaan kita kumpulkan jadi satu di aula atau di asrama haji ini, karena mengingat keterbatasan tenaga untuk melayani dan juga yang pasti keterbatasan anggaran yang kita miliki. Jadi untuk maksimal pelayanan kami dalam memberikan fasilitas kepada kawan-kawan ofisial dan adik-adik atlet ini, kami memberikan sistem atau menjalankan sistem antar jemput. Artinya ketika hari pertandingan H-1 dijemput dan setelah pertandingan selesai maka diantar kembali H+1 ke kabupaten Tanggamus. Lalu dua gedung yang kami siapkan Bunda untuk penginapan kontingen Tanggamus. Yang pertama gedung yang sedang kita berada saat ini di Gedung Multazam. Lalu di sebelah adalah ada 3 lantai, tapi yang kita pakai saat ini masih lantai 1 dan lantai 2 di Gedung Jabal Kuwait, masih di Yang saya hormati Bapak Dandim 044 Arwan, yang saya hormati Pak Jari, Pak Yunardi. Ini beliau juga putranya ikut memperkuat tim kontingen Kabupaten Tanggamus ya, dari awal tinju. Kita doakan semoga juga dapat memberikan prestasi untuk Kabupaten Tanggamus, amin. Yang saya hormati Pengadilan dan juga saya hormati Sekwan, kemudian Ketua Harian KONI, Kepala Dinas Dispora, yang saya hormati anggota DPRD sekaligus juga Ketua Formi, Bapak Ilman, yang saya hormati Kabupaten Tanggamus, Ketua dan juga pengurus cabur, dan juga yang dapat menyumbangkan medali emas untuk Kabupaten Tanggamus. Besarnya nanti akan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran kita ya.
Tapi yang jelas insya Allah ini adalah bentuk apresiasi kami, reward yang akan kami berikan, ya. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi penyemangat. Kalau saat ini beberapa atlet yang sudah menyumbangkan medali emas, perak dan perunggu untuk Kabupaten Tanggamus, mudah-mudahan di akhir pelaksanaan Forkopimda Lampung ke-9 tahun 2022 pada tanggal 13 Desember nanti, insya Allah medali kita ini akan berkali-kali lipat daripada yang kita peroleh pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bunda, sapaan akrabnya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepanitiaan ofisial, pelatih, pendamping, dan tentu juga para juara atlet-atlet bagi mereka yang telah menyumbangkan medali emas, perak, dan perunggu untuk Kabupaten Tanggamus. Dan bagi yang belum, jangan patah semangat, masih banyak kesempatan. Kegiatan Porprov ini juga akan menjadi bagian daripada evaluasi akan kami lakukan di jajaran kami. Karena ketika ingin dalam kegiatan ini, kita tidak hanya sekedar mengikuti, tetapi ini juga menjadi ajang pembelajaran dan tentunya juga pekaderan yang lebih baik lagi untuk Kabupaten Tanggamus beserta seluruh cabur dan juga atlet-atletnya. Kami akan mengevaluasi bagaimana pembinaan yang dilakukan para atlet dalam berkompetisi, juga para pelatih memberikan pelatihan yang akan mengantarkan aktivitas kita menjadi juara. Pelaksanaan Porprov Lampung ke-9 tahun 2022 ini harus sukses dalam prestasi, dalam pelaksanaan, dan tentu juga dalam pengkaderan, karena kita tidak hanya bicara capaian yang kita raih pada pelaksanaan Porprov ke-9 tahun 2022 ini saja. Tentunya ini akan menjadi proses juga kita untuk bisa menggali dan juga mencari potensi-potensi aktif yang ada di Kabupaten Tanggamus. Bupati berharap dari seluruh cabur-cabur yang ada dapat manfaatkan kesempatan ini Porprov Lampung ke-9 dengan sebaik-baiknya. Menang kalah itu adalah hal yang biasa. Kita mental petarung tidak boleh cepat, gentar, mengeluh, dan menyerah. Tingkatan lagi dalam sistem pembinaan dan juga latihan, jadi ini menjadi strategi juga dari kita semuanya, karena ada beberapa cabur yang justru kita tidak mengirimkan. Menjadi kewajiban dan juga tanggung jawab dari KONI Kabupaten Tanggamus untuk menyiapkan sarana prasarana yang paling tidak ini juga bisa membuat para atlet kita lebih nyaman karena bertanding di cabur ini tinggal beberapa hari lagi. Pola makan, nutrisi, kemudian juga dari tempat istirahatnya juga tentu harus kita perhatikan. Dan alhamdulillah saat ini Bunda lihat tempat yang sudah disiapkan oleh panitia cukup responsif. Ini juga akan menambah semangat dalam meraih prestasi yang lebih dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu. Tetapi itu semua bisa terwujud kalau kita kompak, semangat, sama visi misi kita di bumi Bugawi Cijama sambung. Ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 13. Kita tetap bisa mempertahankan semangat kita, bakal terus meningkatkan. Dan jangan lupa stamina ya, karena ini perjalanan masih panjang. Kalau ada hal-hal yang menjadi keluhan, jangan sukar untuk disampaikan, karena akan mempengaruhi daripada performatif kita dan juga akan mempengaruhi dari peraihan dan juga capaian prestasi-prestasi kita bentuknya. Acara dilanjutkan dengan foto bersama dengan para atlet dan pembagian kartu BPJS kesehatan dan pembagian bingkisan secara simbolis.